Perkenalkan, saya Erlina Susanti, NIM 878242021. Saya mahasiswi UT Purwokerto, Salut Jenderal Sudirman, Rembang, Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tutor yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi peran filsafat ilmu dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika, yaitu studi tentang inti atau dasar dari sesuatu atau studi tentang sesuatu di balik objek. Nah, di mana ontologi membahas tentang hakikat ilmu dan objek yang dikaji. Ontologi menjelaskan apa yang menjadi fokus pembahasan suatu ilmu, serta bagaimana realitas atau kebenaran suatu dipahami. Dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan apa yang dipelajari. Dan yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, dan ruang lingkupnya. Di mana epistemologi membahas cara memperoleh ilmu pengetahuan. Di dalamnya mencakup metode, sumber pengetahuan, proses berpikir, hingga cara menguji kebenaran suatu ilmu. Epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana ilmu diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Dan yang ketiga, aksiologi. Aksiologi juga diartikan sebagai cabang filsafat praktis yang mempelajari sifat nilai, di mana aksiologi membahas nilai, manfaat, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat bagi manusia. Aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu digunakan. Nah, di sini saya akan mencontohkan contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, contoh ontologi. Dalam pendekatan ontologis, saya berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan menggali inti permasalahannya, bukan hanya gejalanya. Contohnya, seorang guru tidak langsung menyimpulkan bahwa siswa tersebut malas, tetapi mencoba memahami apa yang terjadi sebenarnya. Dan langkah yang dilakukan adalah yang pertama, mengamati perilaku siswa di kelas, yang kedua, bertanya secara langsung kepada siswa, dan yang ketiga, mencari tahu kondisi rumah atau lingkungannya. Untuk contoh epistemologinya, secara epistemologi saya menilai apakah informasi atau solusi yang tersedia dapat dipercaya dan logis. Cara selanjutnya dari contoh ontologi di atas yaitu yang pertama, mengumpulkan data dari beberapa sumber, mungkin dari siswa, orang tua, dan guru yang lain. Terus yang kedua, tidak hanya dari asumsi pribadi. Dan yang ketiga, membandingkan dengan teori atau pengalaman. Misalnya, jika siswa kesulitan belajar, saya memilih metode yang sudah terbukti efektif. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh aksiologi. Dalam pendekatan aksiologi, saya mempertimbangkannya dari keputusan yang diambil, memastikan keputusan tidak merugikan orang lain. Contohnya, yang pertama, tidak memalukan siswa di depan kelas, yang kedua memberikan bimbingan dengan sabar, dan yang ketiga memilih solusi yang mendukung perkembangan siswa. Nah, dari contoh ketiganya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi menentukan objek kajian ilmu, epistemologi menentukan cara memperoleh pengetahuan yang benar, sedangkan aksiologi mengarahkan penggunaan ilmu agar bermanfaat dan sesuai etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.